Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Kali ini kita dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang entrepreneurship, yaitu successfully launching new venture 1/E, artinya kewirausahaan memulai bisnis baru dengan sukses, edisi ke-1. Jadi judul ini salah satu buku yang karyanya dari Brucher R. Baringer and Duane Ireland. Oke. Mungkin di sini saya sendiri yaitu Nabila dan rekan saya. Oke, langsung saja. Di sini ada definisi kewirausahaan, karena kita juga dari awal kita pernah membahas tentang apa sih kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha atau bisnis dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan, menciptakan nilai, dan memenuhi kebutuhan pasar. Ini melibatkan inovasi, pengambilan risiko, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Kewirausahaan berperan penting dalam ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, berkontribusi pada pertumbuhan, dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, di sini ada langkah-langkah memulai bisnis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bisnis. Temukan ide bisnis berdasarkan minat, masalah yang ingin diselesaikan, atau tren pasar yang ada. Ide yang baik adalah dasar dari bisnis yang sukses gitu. Jadi awal untuk memulai bisnis itu kita identifikasi dulu nih bisnis apa yang mau kita mulai gitu. Yang kedua yaitu ada riset pasar. Lakukan analisis untuk memahami pasar, termasuk mengidentifikasi kompetitor dan segmen pasar yang ingin dijangkau. Riset ini membantu menentukan potensi permintaan dan strategi yang tepat. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana bisnis. Yang pertama yaitu buat visi dan misi, tujuan jangka pendek dan nilai-nilai bisnis. Jadi kita kalau mau menyusun rencana bisnis, bedain ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Terus selanjutnya strategi pemasaran, cara untuk menjangkau pelanggan dan mempromosikan produk atau layanan. Yang ketiga yaitu proyeksi keuangan, perkirakan pendapatan, biaya, dan laba untuk beberapa tahun ke depan. Nah, di sini di dalam judul ini pentingnya pendanaan dalam memulai usaha baru, karena otomatis kalau untuk memulai usaha baru pasti memerlukan pendanaan yang cukup gitu. Yang dalam dunia kewirausahaan, pembiayaan atau pendanaan memegang peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan sebuah usaha baru. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar memahami proses penggalangan modal investasi hingga akhirnya mereka menghadapi kebutuhan untuk mendanai usaha mereka sendiri. Kondisi ini menyebabkan banyak wirausahawan mencari modal secara sembarangan atau tanpa perencanaan yang matang karena minimnya pengalaman. Makanya kalau untuk memulai usaha baru kita tuh harus kayak mikirin pendanaannya dulu dari awal. Jangan sampai kita udah mulai usaha, pertengahan jalan bisnis kita kayak kekurangan untuk pendanaan itu. Jadi kadang untuk mencari pendanaan tuh wirausaha itu sembarangan untuk nyari pendanaan. Nah, di dalam buku yang dirilis tadi sama karya ini yaitu ada 3 sumber pembiayaan modal awal. Yang pertama yaitu modal pribadi. Yang pertama yaitu modal pribadi. Pendiri menggunakan tabungan pribadi, hipotek rumah atau kartu kredit, serta memberikan sweet equity berupa waktu dan tenaga. Jadi yang pertama itu modal pribadi, modal yang didapatkan dari dirinya sendiri gitu. Terus yang kedua adalah money. Teman dan keluarga sering memberikan dana dalam bentuk hadiah, pinjaman atau investasi yang dikenal sebagai love money yang bisa berupa kompensasi yang ditunda atau sewa rumah. Sewa murah. Jadi kadang kalau kita ingin memulai bisnis tuh ada istilahnya kayak kita punya teman, kita punya keluarga. Jadi kalau kita punya teman keluarga, jadi minjemnya tuh agak enak gitu karena pinjem dulu nanti untuk
misalkan mulai usaha daripada kita minjem ke orang yang gak dikenal gitu, susah gitu kan. Yang ketiga yaitu ada bootstrapping, menggunakan kreativitas dan sumber daya yang ada tanpa meminjam uang atau mengumpulkan modal dari sumber tradisional. Bapak Oke, yang selanjutnya itu ada peran elevator speech atau pidato sumber. Ini sangat berguna bagi wirausaha yang ingin memulai bisnis dengan sukses. Apa sih elevator speech? Adalah presentasi singkat dan menarik tentang ide atau perusahaan yang disampaikan dalam waktu 30 detik hingga 22 menit. Pidato ini penting untuk menarik pembiayaan karena yang pertama, menciptakan kesan pertama yang kuat. Jadi dengan kita menggunakan elevator speech ini, kita bisa menarik kayak yang mau ngasih dana lebih kuat gitu untuk memberikan dana ke kita gitu. Yang kedua, menjelaskan nilai tambah perusahaan dengan jelas gitu. Kita memaparkan nilai-nilai yang bagus, nilai tambah perusahaan kita kepada investor itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme. Yang keempat, memicu diskusi lebih lanjut. Dan yang kelima, efisien dalam mencapai banyak orang. Nah, di sini ada perbedaan pendanaan ekuitas dan utang serta peran investor dalam investasi. Yang pertama yaitu perbedaan antara pendanaan ekuitas dan pembiayaan utang. Pendanaan ekuitas dan pembiayaan utang berbeda dalam cara perusahaan mendapatkan modal. Pendanaan ekuitas cocok untuk perusahaan yang ingin menghindari utang dan bersedia berbagi kontrol, tetapi mengorbankan sebagian kepemilikannya gitu. Sebaliknya, kalau pembiayaan utang lebih sesuai untuk perusahaan dengan arus kas stabil yang ingin mempertahankan kontrol penuh meskipun harus menghadapi kewajiban pembayaran yang lebih tinggi. Di sini ada perbedaan antara business angel dan venture capitalist. Dalam investasi, business angel mendukung perusahaan tahap awal dengan investasi kecil dan dukungan personal, sementara venture kapitalis atau VC fokus pada perusahaan yang lebih matang dengan investasi besar dan penekanan pada pengambilan cepat serta keterlibatan formal dalam manajemen dan strategi. Nah, ini ada lagi yaitu pentingnya initial public offering atau IPO, yaitu penawaran saham perdana, merupakan tonggak yang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena beberapa alasan strategis, finansial, dan operasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa IPO begitu penting bagi perusahaan. Yang pertama, dapat mengakses sumber daya pembiayaan baru. Yang kedua, meningkatkan profil dan kredibilitas. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, mempercepat pengembangan pasar modal. Oke. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Ica. Ini ada sewa guna usaha yaitu leasing. Nah, sistem sewa guna usaha leasing adalah pembiayaan yang dimana perusahaan atau individu menyewa aset seperti peralatan atau kendaraan dari pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan opsi pembelian di akhir masa sewa. Keuntungan leasing bagi perusahaan rintisan atau wirausaha meliputi: yang pertama, menghemat modal awal, mempertahankan arus kas. Yang ketiga, akses ke aset berkualitas tanpa pembayaran besar. Yang keempat, fleksibilitas dalam pembaruan atau peningkatan aset. Kelima, pengurangan beban pemeliharaan dan perbaikan. 6, mengurangi risiko keuangan. Dan yang ketujuh, keuntungan pajak. 8, peningkatan fleksibilitas keuangan. Dan 9, meningkatkan daya saing. Manajemen operasional. Nah, manajemen operasional ini yaitu proses pengolahan sumber daya dan kegiatan sehari-hari dalam bisnis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Berikut adalah komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya manusia, material, dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan serta pengadaan bahan baku. Dan yang kedua yaitu proses produksi, merancang dan mengelola proses
Produksi untuk memastikan produk atau layanan dihasilkan dengan kualitas yang baik dalam waktu yang efisien. Ini mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengoptimalan proses. Dan yang ketiga, pengendalian kualitas, menerapkan standar dan prosedur untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi kualitas yang diharapkan. Ini termasuk inspeksi, pengujian, dan perbaikan proses jika itu diperlukan. Dan lanjutannya itu manajemen tim, memimpin dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bisnis. Ini mencakup komunikasi yang efektif, penetapan tujuan, dan pengembangan keterampilan anggota tim. Jadi pada kesimpulannya, manajemen operasional yang baik sangat penting untuk kelancaran dan keberhasilan bisnis. Dengan pengelolaan yang efisien, bisnis dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Itu ada evaluasi dan pengembangan bisnis. Nah, evaluasi dan pengembangan bisnis merupakan kunci untuk pertumbuhan dan berkelanjutan, meliputi analisis kerja secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan, pengumpulan umpan balik dari pelanggan, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, serta mendorong inovasi agar tetap relevan di pasar. Selain itu juga perencanaan strategi diperlukan untuk menerapkan tujuan baru dan mengalokasikan sumber daya demi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada kesimpulan dan tindakan kelanjutannya. Nah, kesimpulan dari materi ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang perencanaan, pemasaran, manajemen operasional, dan evaluasi dalam memulai dan mengelola bisnis. Rencana bisnis yang jelas menjadi fondasi untuk mengambil keputusan. Sementara tindakan selanjutnya meliputi pengembangan rencana yang lebih rinci, riset pasar, pencarian sumber pembiayaan, dan penerapan strategi pemasaran. Komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis yang selalu berubah. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang materi presentasi ini. Mungkin sekarang sesi tanya jawab. Jika yang ingin bertanya, mohon angkat tangan dan sebutkan namanya. Sebutkan, jelaskan.